Halo, saya Ubaidillah dari Prodi D3 TLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kromatografi lapis tipis. Analisis rodamin B dalam jajanan pasar dengan metode kromatografi lapis tipis. Bahan penelitian yang digunakan adalah standar rodamin B, sigma, benang wol, ether, aquades, asam asetat, 10%, amonia 2%, amonia 10%, etanol. Teknis 70%, Bratachem, silika gel GF 254. 6. Etanol 96%, isopropanol, amonia, etil. Asetat, metanol, amonium hidroksida, isobutanol, N-butanol, asam asetat, HCl. H2, SO4, PA, Merck. Adapun alat yang digunakan berupa 1 set alat kromatografi lapis tipis, timbangan, penangas air, lampu UV 254, 6 dan UV 366 nanometer, dan alat-alat gelas yang biasa digunakan. Sebelum dilakukan kromatografi lapis tipis, KLT, zat warna yang ada dalam sampel diekstraksi terlebih dahulu menggunakan metode serapan benang wol. Prinsipnya adalah penarikan zat warna dari sampel ke dalam benang wol bebas lemak dalam suasana asam dengan pemanasan dilanjutkan dengan pelunturan atau pelarutan warna oleh suatu basa. Benang wol tersusun atas ikatan peptida yang di dalamnya terdapat ikatan sistina, asam glutarnat, lisin, asam aspartik, dan arginin. Rodamin B dapat melewati lapisan kutikula melalui perombakan sestina menjadi sistein dengan suatu asam. Sistein terbentuk melalui pecahnya ikatan SS dari sistina karena adanya asam asetat. Setelah ikatan tersebut terbuka, maka rodamin B dapat masuk ke dalam benang wol dan berikatan dengan COO dari asam. Aspartik juga berikatan dengan plus NH3 dari arginin. Selanjutnya sebanyak 41 sampel yang ditotolkan pada plat KLT 25. Di antaranya dicurigai mengandung rodamin B. Hal ini didasarkan pada nilai contoh kromatogram sampel yang positif menunjukkan rodamin ket A, D4, D3, D2, D1, rodamin pada UV 254 nanometer. B, D4, D3, D2, D1, rodamin pada UV 365 nanometer. C, D4, D3, D2, D1, rodamin setelah disemprot dengan HCl pekat. D, D4, D3, D2, D1, rodamin setelah disemprot dengan H2. SO4, pekat. Huruf sampel yang sama atau mendekati huruf standar rodamin. Untuk memperjelas dugaan tersebut, ke-25 sampel tersebut di KLT sekali lagi. Untuk KLT kedua ini parameter yang dilihat adalah adanya huruf yang sama atau mendekati standar, adanya fluoresensi merah pada UV 366 nanometer, dan adanya reaksi spesifik dengan preaksi semprot HCl pekat dan H2. SO4, pekat. Berdasarkan hasil KLT tersebut ternyata, dari 25 sampel yang dicurigai hanya 15 sampel A3, A6, A7, B7, B8, F7, F9, C1, C4, D2, D3, D4, E1, E2, E3, yang berfluoresensi sedangkan 10 sampel yang lain tidak berfluoresensi meskipun hurufnya mendekati standar. Tabel I.
Untuk mempertegas hasil tersebut terhadap 25 sampel tadi dilakukan reaksi penegasan. Menggunakan reaksi semprot HCl dan H2SO4 pekat, rodamin B akan bereaksi, membentuk warna dengan preaksi tersebut sehingga warna rodamin B menjadi lebih spesifik, yaitu berwarna merah muda dengan HCl pekat dan berwarna jingga dengan H2SO4 pekat. Hal ini dikarenakan adanya sumbangan H+ yang menyebabkan panjang gelombang rodamin B bergeser lebih pendek. Hasil penelitian analisis rodamin B dalam jajanan pasar di 6 pasar Kecamatan Laweyan menunjukkan terdapat 15 jajanan pasar yang mengandung rodamin B dari jajanan pasar yang berjumlah 41 buah. Ke-15 jajanan pasar tersebut adalah A3, A6, A7, B7, B8, F7, F9, C1, C4, D2, D3, D4, E1, E2, E3. Berdasarkan penelitian ini ditemukan 42,86% di pasar Kadipolo, 25% di pasar Kembang, 50% di pasar Purwosari, 33,33% di pasar Jungke, 75% di pasar Penumping, 22,22% di pasar Kleco mengandung zat pewarna rodamin. Kesimpulan, hasil penelitian terhadap 41 jajanan pasar yang dijual di 6 pasar Kecamatan Laweyan Kota Matia Surakarta sebanyak 15 sampel mengandung rodamin B, yaitu 42,86% di pasar Kadipolo, 25% di pasar Kembang, 50% di pasar Purwosari, 33,33% di pasar Jungke, 75% di pasar Penumping, 22,22% di pasar Kleco. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. WASSALAMUALAIKUMWARAHMATULLAHIWA